melindungi organ vital dan juga tempat melekatnya otot. Yang kedua, otot, di mana otot ini menempel pada tulang dan juga nantinya akan berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Yang ketiga itu ada sendi, di mana sendi ini tempat pertemuannya dua tulang yang memungkinkan pergerakan. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis tulang. Nah, nantinya di sini akan membahas tentang sistem rangka, di mana berdasarkan letaknya itu sistem rangka terbagi dua. Seperti pada gambar itu ada bagian aksial dan juga apendikular, di mana rangka aksial ini merupakan bagian tubuh yang terletak di sumbu tubuh dan berfungsi untuk menopang serta melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan juga paru-paru. Nah, sedangkan rangka apendikular itu terletak pada bagian anggota tubuh seperti lengan, kaki yang berfungsi nantinya membantu pergerakan pada tubuh. Nah, untuk jenis-jenis tulang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tulang pipi, itu contohnya pada tulang tengkorak pada manusia. Yang kedua itu ada tulang panjang. Nah, yang itu contohnya pada tulang lengan dan juga tulang kaki. Yang ketiga itu ada tulang pendek, itu contohnya pada ruas jari. Dan yang keempat itu ada tulang tidak beraturan, itu pada tulang bagian belakang pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis persendian. Nah, sendi yang pertama itu ada sendi eksel, di mana sendi eksel ini pergerakannya nanti menghasilkan ke satu arah seperti bagian lutut dan juga siku. Yang kedua itu ada sendi peluru, di mana sendi peluru nantinya akan menghasilkan pergerakan ke semua arah. Nah, itu contohnya pada bagian bahu dan juga pinggul pada manusia. Yang ketiga itu ada sendi putar. Sendi putar itu nanti menghasilkan gerakan rotasi dan itu terdapat pada bagian leher. Selanjutnya itu ada sendi geser. Sendi geser ini merupakan dua tulang yang saling bergeser. Itu contohnya pada pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada sendi pelana, di mana sendi pelana ini nanti akan menghasilkan dua arah seperti ibu jari. Kita masuk bagian otot. Selanjutnya membahas tentang jenis-jenis gerakan otot. Nah, di mana gerakan otot ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada fleksi. Nantinya itu adalah membengkokkan, misalnya pada menekuk siku. Yang kedua itu ada jenis gerakan ekstensi, di mana itu pergerakan meluruskan. Yang ketiga itu ada abduksi, di mana itu menjauh dari tubuh. Yang keempat itu ada adduksi, itu mendekat ke tubuh. Dan selanjutnya itu ada rotasi atau memutar bagian tubuh. Nah, adapun macam-macam otot pada sistem gerak manusia ini ada 3. Yang pertama itu ada otot rangka, di mana otot rangka ini pergerakannya itu gerak sadar dan menempel pada tulang manusia. Yang kedua itu ada otot polos. Nah, otot polos ini merupakan otot yang dimana pergerakannya itu tidak sadar, dan itu contohnya pada usus, pembuluh darah, usus dan juga pembuluh darah. Dan yang terakhir itu ada otot jantung. Nah, otot jantung ini merupakan otot yang hanya berada pada organ jantung. Nantinya pergerakannya itu merupakan gerak otomatis. Nah, baiklah, mungkin itu materi dari Ibu. Selanjutnya kita akan mengamati video pembelajaran. Ibu ada menyiapkan video untuk anak-anak untuk memperhatikan video tersebut. Impian kita akan pengembangan teknologi futuristik terkadang membuat kita melupakan struktur paling maju dan kompleks di dunia. Tubuh manusia masih ada lautan pengetahuan yang
kita masih belum diketahui tentang tubuh kita. Tetapi kemajuan besar dalam teknologi medis memberi kita banyak hal yang belum diputuskan dari sistem yang menakjubkan ini. Tubuh kita dibangun di sekitar kerangka yang sangat kuat namun fleksibel yang melindungi organ kita dan memberikan dukungan pada otot dan gerakan mereka. Ada 206 tulang dalam kerangka manusia dewasa, dengan tulang terbesar
Yang pertama kan Bu. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan untuk topik yang pertama itu ada kelainan tulang belakang. Nah, tulang belakang ini itu normalnya berbentuk huruf S jika dilihat dari samping dan lurus jika dilihat dari belakang. Namun ada beberapa kelainan pada bentuk tulang belakang ini yang bisa terjadi karena berbagai faktor seperti kebiasaan duduk, bawaan lahir, dan juga penyakit tertentu. Nah, terdapat beberapa jenis kelainan pada tulang belakang ini. Itu yang pertama ada lordosis, merupakan kelumpuhan tulang belakang yang berlebihan ke arah depan atau lordotik yang pada bagian pinggang itu sering membal. Kemudian dengan ciri-ciri perut tampak menonjol ke depan, kemudian punggung bawah itu melengkung berlebihan. Kemudian penyebabnya itu obesitas, kelemahan otot perut, gangguan pertumbuhan tulang. Kemudian kedua itu ada kifosis, itu merupakan kelengkungan tulang belakang yang berlebihan ke arah belakang atau kifotik. Itu biasanya pada daerah punggung atau torakal. Dengan ciri-ciri punggung tampak bungkuk, penyebabnya itu kebiasaan duduk membungkuk, osteoporosis, dan kelainan bawaan. Kemudian yang ketiga itu ada skoliosis, yaitu merupakan kelengkungan tulang belakang ke arah samping atau kanan atau kiri, kemudian berbentuk huruf S atau C jika dilihat dari belakang. Ciri-cirinya itu bahu tidak simetris, salah satu pinggul lebih tinggi, tulang belakang tampak miring. Kemudian penyebabnya itu bisa karena bawaan lahir, cedera ataupun tanpa sebab yang jelas atau
saraf atau neuromuskular. Yang dimana penyakit sarafnya itu pertama ada ALS atau amyotrophic lateral sclerosis, lalu ada yang seperti polio dan cedera saraf tulang belakang. Nah, penyebab ketiga itu adalah malnutrisi, yaitu kekurangannya protein atau kalori yang berat. Penuaan juga menyebabkan